Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Lalu kita katakan bersyukur, terima kasih. Kita bisa hidup sampai detik ini, bisa bernafas. Saya bisa jumpa lagi mendengarkan firman Tuhan dengan pujian main gitar. Biarpun sederhana, tapi saya memuji akan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia senang yang sederhana-sederhana, tapi dilakukan dengan setia, dengan ketulusan hati. Yesus aja lahir di kandang Bethlehem, saudara. Itu di kesederhanaan itu. Ya, kalau baca di Alkitab, ya tidak ada hotel-hotel yang mau nerima Yesus waktu mau lahir, Maryam, Bunda Maria. Tapi lahir kandang domba. Berarti Yesus itu sangat-sangat rendah hati. Oleh itu belajar kita mau hidup rendah hati di depan Tuhan. Mau cinta Yesus, milikilah hati yang bersih, hati yang tulus. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, iri hati, ya, hati sirik, hati yang jelek itu singkirkan dalam nama Yesus. Milikilah hati yang baik. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, di jalan kebenaran terdapat hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. Nanti saya jelaskan. Ada perbedaan antara kebenaran dan kemurtatan. Ya, orang murtad berarti orang jauh dari kebenaran. Kebenaran satu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari kita mau senantiasa dengar firman Tuhan, supaya dengan hari-hari yang kita jalani, supaya kita melangkah di jalan kebenaran. Karena semua yang kita kerjakan, termasuk saya, hari-hari saya beritakan firman Tuhan pagi malam, juga para hamba-hamba Tuhan, setiap anak Tuhan yang melangkah di dalam kebenaran Tuhan, nanti kelak akan mendapatkan hidup. Untuk itu saya, Pastor Yakob Rahmat, pada kesempatan ini saya menyanyikan sebuah pujian. Dia kata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Dia kata, siapa itu? Mari kita dengar firman Tuhan nanti. Dia kata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpaku. Amin. Ini kata-kata firman Tuhan yang sangat favorit buat setiap kita anak Tuhan, buat seluruh umat manusia di muka bumi. Harusnya setiap insan, setiap pribadi, setiap umat manusia tahu nih ayat, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus adalah sumber jalan. Satu-satunya jalan. Dan jalan melalui Yesus akan membawa kepada suatu kebenaran. Kebenaran yang sempurna. Kebenaran tunggal. Di dunia ini kebenaran tunggal. Tidak ada kebenaran jamak, saudara. Kebenaran yang namanya benar, ya benar itu. Ya, di dalam kebenaran melalui Yesus ada kehidupan. Nanti saya mau terangkan supaya jelas ya. Yesus memanggil padamu dengan suara manis merdu. Marilah datang padaku. Haleluya. Yesus berseru. Amin. Haleluya. Dia kata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpaku. Amin, haleluya. Akulah jalan dan pintu. Amin, akulah gembala. Sungguh antar ke padang yang hijau, ke tempat teduh. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus. Amin, haleluya. Akulah jalan bagi dunia yang menuju ke dunia menuju ke neraka, tapi Yesus memberikan jalan menuju surga. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan
kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Lebarlah jalannya dunia yang menuju ke neraka, tapi sempitlah jalannya menuju surga. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya pula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Aku percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Yesus Bapa-Ku, sumber kehidupan. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Yesus berkata, Engkau jalan satu-satunya yang membawa kebenaran, dan kebenaran Tuhan membawa pada hidup kekal. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku sebentar kami baca firman Tuhan. Tubuh jiwa rohku Kau kuduskan Bapa, karena firman-Mu begitu kudus. Kami minta izin Engkau Bapa untuk baca firman Tuhan. Sucikan hati kami Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, aku anak-Mu Bapa. Terima kasih biar firman-Mu Bapa selalu kutaruh dalam hatiku, dan aku menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan dengan setia taat, karena dasarnya cinta Yesus. Terima kasih Engkau di atas segala-galanya Bapa. Berfirman pagi ini dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan sudah menyertai saat ini kembali lagi di rumah saya di Jakarta. Saat ini saya ada persekutuan dengan Tuhan bersama Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus, sebab di dalam Dia adalah sumber kebenaran. Renungan firman Tuhan di jalan kebenaran terhadap hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. Mari kita selidiki firman Tuhan. Kita membaca Amsal Sulaiman pasal 28. Amin, puji Tuhan. Biar hati kita diisi dengan firman Tuhan, karena Dia satu-satunya jalan. Di situ dikatakan, kalau kita baca ya Bapak ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi sudah saya jelaskan. Kata Yesus kepada kita semua bahwa Dia adalah jalan, satu-satunya jalan. Dan jalan Tuhan Yesus membawa kepada suatu kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Bapa itu Yesus sendiri ya. Waktu Dia di dunia, Dia ngomong Bapa. Tapi betulnya Dia Bapa. Baca di Yohanes 10 ayat 30. Nah, ini makanya harus menggunakan logika rohani, saudara. Kalau pakai logika dunia, tidak nyambung, saudara. Tidak ada titik temu. Karena ke logika kita manusia kan sangat terbatas. Ya, tidak bisa bicara hal yang mustahil. Mana ada orang mati bisa bangkit? Manusia. Kan manusia tidak bisa melakukannya. Tapi Yesus adalah kebangkitan yang hidup. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ini aku dan Bapa.
Ya, bahwa Yesus Bapa begitu naik ke surga, ya sebagai Bapa, maka kita berdoa saat ini. Saya sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, ngomong sama Yesus, Bapa. Karena Bapak, oh, dia satu-satunya jalan, ya. Terus dia adalah pintu. Dalam pujian tadi, aku adalah pintu. Dalam Yohanes 10 ayat 9, aku adalah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Menemukan padang rumput kehidupan. Karena Yesus satu-satunya pintu. Nggak ada tuh jalan ke surga, banyak jalan, saudara. Ya, saudara, manusia ke bulan saja, Apollo, itu sendiri nggak bisa naik beca. Nggak bisa naik bus. Ya, nggak bisa naik sepeda. Nggak bisa naik Bromfit, naik sepeda motor ke bulan. Harus pesawat khusus. Ya, sama juga. Ya, kemanapun kita ada naik pesawat, saudara, mana bisa saudara naik kereta api? Pergi ke Israel naik kereta api. Nggak bisa, sudah lewat laut. Harus naik pesawat. Satu-satunya naik pesawat. Nggak ada bisa naik kereta. Naik beca, naik sepeda, mana bisa? Ya naik pesawat. Berarti satu-satu. Sama juga surga. Satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus. Dia Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, mari saya mau baca. Jelas ini, ya, supaya kita jelas, supaya Bapak Ibu bisa sampaikan kepada firman Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Di dalam Dia, Yesus Kristus, juru selamat kita, yang membawa kita pada kehidupan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Amsal 4 pasal 12. Selain itu nanti saya juga akan jelaskan. Masih berlanjut penjelasan. Sebab ini bicara firman Tuhan. Supaya makin hari kita makin mengerti akan firman Tuhan. Mengerti bukan sekedar mengerti, tapi mengerti dan kita lakukan tuh firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi maksudnya Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini, itu bicara di jalan kebenaran terhadap hidup. Tapi jalan kemurtatan menuju mati. Di jalan kebenaran hidup. Ini semua bicara dari ayat 1 sampai 27 sampai 28. Itu menerangkan inilah jalan kebenaran. Kita ikuti. Di dalam Dia Yesus ada kebenaran dan membawa kehidupan. Makanya di ayat 1 dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Itulah kehidupan kebenaran. Kita harus cinta didikan yang benar, pengetahuan yang benar, dan tidak boleh mencintai teguran. Kalau teguran benar, teguran di sini adalah teguran firman Tuhan dan harus kita cintai. Dan orang di dalam kebenaran, ayat kedua, orang baik dikenal Tuhan, tapi si penipu dihukumnya. Jelas, ya, orang baik adalah dikasih Tuhan, dikenal Tuhan karena hidup di dalam kebenaran. Tapi si penipu dihukum sama Tuhan. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tapi akar orang benar tidak akan bicara selalu orang benar. Ya, orang fasik itu bukan orang benar, maka dia akan hancur binasa. Orang benar. Selanjutnya, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Harus setiap istri mau hidup di dalam kebenaran harus cakap, saudara. Hidupnya jadi berkat buat suami, menjadi berkat, menjadi berkat buat siapapun. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Amin. Inilah dalam kebenaran. Perkataan orang fasik menghadang darah, tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang di dalam kebenaran harusnya hidupnya jujur. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tapi rumah orang benar bertetap. Amin. Hidup di dalam kebenaran. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tapi orang yang serong hatinya akan dini. Orang yang hidup di dalam kebenaran tidak serong, ya, tapi senantiasa akan dipuji orang karena hidup di dalam kebenaran. Lebih baik menjadi orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri daripada belaka orang besar tapi kekurangan makan. Lebih bagus kita orang kecil harusnya rendah hati, maksud di sini. Bicara orang hidup di dalam kebenaran, orang itu akan rendah hati. Orang benar memperhatikan hidup mewaannya, tapi belas kasihan orang fasik kejam. Orang benar harus murah hati yang seperti saya terangkan tadi malam. Harus memiliki murah hati seperti Yesus. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengini jalan orang jahat, tapi akan orang benar mendatangkan hasil. Amin. Haleluya. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapatkan balasan daripada bekerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang benar selalu hidup di dalam kebenaran, dan ia dikatakan bijak seperti 5 kali
gadis yang bijaksana karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu tetap bijak, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia di kanannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi orang bebal menyuruhkan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terhadap hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 1 sampai 28 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu kita mau hidup di langkah di jalan kebenaran, karena di dalamnya terdapat hidup. Orang murtad itu berarti orang membelot, saudara. Murtad membelot dari kebenaran. Dan menjelang kedatangan Tuhan, memang akan banyak orang murtad. Karena memang Tuhan berfirman ya saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Orang lebih banyak suka berbuat jahat, berbuat yang gak benar daripada berbuat kebenaran. Ya, orang lebih banyak suka bohong daripada menyatakan kebenaran. Itu sifat manusia. Kenapa? Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun manusia yang benar sampai detik ini. Kita bisa benar karena ada di dalam Yesus. Sehingga kita bertobat atas kasih karunia Tuhan. Tuhan mengubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi baru. Coba jujur saja, setiap saudara dan saya, kalau di luar Yesus pasti banyak bohong, hidup di jalan yang tidak benar, ya. Tapi hanya di dalam Yesus kita bisa bertobat. Dia mengubahkan hidup kita. Lihat ini, Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Manusia kan begitu. Kalau saudara lihat berita-berita di televisi, berita di mana-mana, ya. Lihat ini, perang Ukraina sama Rusia tidak pernah berhenti. Bahkan nanti akan terjadi bisa perang dunia. Karena apa? Masing-masing saling dendam, dengki, benci, tidak ikuti firman Tuhan, iri hati, mudah tersinggung, mudah marah, nggak ada firman, ya. Orang murtad itu orang yang membelot dari kebenaran, yang tidak mau hidup di dalam kebenaran. Sudah tahu kebenaran, dia mencari kebenaran sendiri, yaitu menjadi orang fasik. Sehingga nantinya apa? Dia murtad. Dia akan nanti apa? Menuju maut, saudara. Kenapa menuju maut? Karena di luar Yesus. Karena di dalam Yesus ada kehidupan, tapi di luar Yesus adalah ya maut. Ya, karena dia pasti berbuat dosa. Orang murtad tidak mau hidup di dalam kebenaran. Waktu mari, sumber kebenaran hanya dia Yesus. Dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu yang berkuasa, makanya bisa jadi manusia. Kalau manusia tidak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Dia pencipta kok segala. Jadi manusia bisa kembali Tuhan. Dia bisa loh, memang asalnya Tuhan. Gitu saja saudara, ya. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dia bisa jadi manusia. Itu memang keberadaan sebagai Allah, sebagai manusia. Karena itulah namanya Allah. Manusia bisa jadi Allah karena itu di dalam Yesus. Tapi kalau manusia sendiri tidak bisa jadi Allah. Tapi Allah yang menjadi manusia bisa kembali lagi. Manusia nama Yesus itu kembali seperti semula lagi. Ya bisa lah saudara. Ya. Oleh karena itu mari. Oleh karena itu kita mau melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya. Hanya di dalam Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Oleh itu mari. Kita senantiasa dengar firman Tuhan, komitmen kita. Mari melangkah di dalam kebenaran. Ini bukti nyata. Saya kasih terakhir ya. Yesus Kristus adalah Allah yang benar di dalam Dia. Oh, puji Tuhan saudara. Maka kita bangga mengenal kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak yang lain. Di luar Yesus tidak ada saudara. Maka orang-orang belum percaya Yesus, supaya Bapak Ibu bisa sebarkan ini berita firman Tuhan. Ini ayatnya nih yang bikin mantap itu. Dasarkan ayat firman Tuhan, bukan dari kata saya. Firman, ini firman kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ini Yesus ya, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar
Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Kembali naik ke surga, dia bangkit. Menang atas maut, menang atas kematian. Dia bangkit itu selama-lamanya. Dan akan datang kembali sebagai Raja dari segala Raja. Mana ada ayat saudara di kitab-kitab yang lain? Tidak ada. Hanya di dalam kitab Alkitab. Ini yang sumber kebenaran. Dia berkata, aku jalan dan kebenaran. Oleh itu mari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan melangkah di dalam kebenaran Tuhan ada kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Yang jelas saudara, Yesus berkata, tanpa melalui aku tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Berarti sama juga, tanpa melalui Yesus tidak ketemu dengan Yesus. Logikanya masuk saudara. Saudara tanpa melalui saya bisa ketemu saya. Ya tidak mungkin saudara. Sama juga kan. Tanpa Yesus tidak mungkin ketemu dengan Yesus. Bersama Yesus ketemu Yesus, berarti ketemu Bapa di surga. Makanya dia berkata, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Ku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa nanti malam kita dengan firman Tuhan. Dan ingat firman Tuhan ya, di jalan kebenaran terhadap hidup, tapi jalan kemurtadanmu dijauh. Jangan murtad loh, jangan jauh dari Yesus, tapi makin dekat dengan Yesus. Karena dekat dengan Yesus berarti makin mendekati kehidupan, dan di dalam Yesus ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.